Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai kromosom. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa di-share untuk keberlangsungan dari channel ini. Kromosom merupakan struktur mikroskopik dalam sel yang berisi molekul DNA. Dalam hal ini, struktur pada kromosom tampak jelas pada tahap metafase. Jadi, kalau mau mengamati adanya kromosom yang jelas pada tahap pembelasan berupa metafase. Adapun fungsi dari kromosom sendiri yaitu sebagai penyimpan bahan materi genetik yang berperan penting dalam proses pembelasan sel dan menentukan jenis kelamin dari suatu individu. Dalam hal ini, struktur dari kromosom sendiri yaitu berupa benang batang atau bengkok yang mengandung zat yang mudah menerima, mengikat, dan menyerap warna. Sebab itu pada saat pewarnaan nanti bahwa kromosom nanti akan terlihat jelas ya. Kemudian kromosom sendiri nanti dia terdiri dari DNA, RNA, dan protein sendiri. Kemudian hal ini kromosom nanti terdapat dalam inti sel yang berupa benang-benang tipis yang disebut dengan kromatid. Ini adalah gambaran dari pengepakan dari kromosom, mulai dari gen nanti berkumpul menjadi DNA nanti diikat oleh protein histone sehingga nanti akan menjadi protein, kemudian nanti menenduk sehingga nanti akan membentuk kromosom. Dalam hal ini dalam kromosom nanti juga ada namanya locus atau tempat gen itu sendiri ya. Jadi setiap kromosom nanti dia nanti akan memiliki sepasang alel. Kemudian pasang kromosom nanti ya, misal nanti bisa berpasang dan bisa juga tidak. Jadi ada yang tunggal dan ada yang ganda atau yang diploid maupun haploid. Jadi contohnya nanti ada satu buah atau somat nanti dia nanti akan memiliki kromosom 2N atau diploid, sedangkan untuk sel kelamin atau kromosom nanti dia nanti akan memiliki separuh dari jumlah kromosom sel somatis yaitu haploid atau N. Kemudian kalau dilihat dari ukurannya bahwa kromosom pada semua makhluk hidup nanti dengan jumlah kromosom sedikit, tapi nanti dia akan memiliki kromosom dengan ukuran lebih besar daripada makhluk tersebut ya. Jadi setelah nanti bahwa jumlah kromosom nanti dia adalah lebih besar daripada ukuran dari makhluk tersebut. Jadi secara garis besar bahwa ukuran ataupun panjang kromosom nanti dia berkisar antara 12 sampai 50 mikron dan dengan diameter nanti ada sekitar 0,2 sampai 20 mikron. Adapun struktur dari kromosom sendiri nanti yaitu yang pertama yaitu sentromer ya, yaitu berupa bagian kromosom yang menyempit dan berwarna terang. Kemudian ada nanti namanya kinetator yang nanti merupakan tonjolan dekat sentromer yang berfungsi untuk melekat pada benang spindle. Jadi motor nanti berfungsi pada saat pembelahan pada kromosom nanti. Kemudian lengan kromosom yaitu merupakan badan yang terbagi oleh sentromer ya. Jadi lengan kromosom nanti dia nanti akan tersusun atas laput matriks dan kromonemata. Selanjutnya yaitu ada kromatid yaitu berupa hasil duplikasi dari kromosom. Adapun yang dinamakan dengan kromonemata ya, yaitu dia nanti berupa pita yang berbentuk spiral dalam kromosom sendiri. Selanjutnya yaitu ada namanya kromomer yaitu merupakan bahan protein yang mengendap di dalam kromonemata. Kemudian ada namanya telomer yang merupakan bagian dari ujung kromosom yang menghalangi atau bersambungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya. Jadi setelah nanti akan memisahkan antara kromosom satu dengan kromosom yang lainnya. Kemudian yang terakhir nanti ada namanya satelit yaitu merupakan tambahan pada ujung kromosom. Inilah gambaran dari struktur dari kromosom sendiri.
yaitu ada kromatid, kemudian ada sentromer, kemudian ada mikrotubul, dan juga ada genetator. Ya, ini struktur yang kelihatan yang berupa adanya satelit, ya, dan juga kromonomata. Kemudian kalau dilihat dari susunan nanti bahwa kromosom nanti dia akan tersusun atas 16% DNA, kemudian RNA nanti ada 12%, dan sisa nanti dia nanti berupa nukleoprotein. Jadi dalam kromosom nanti ya dia nanti akan terdapat namanya protomin ya, yang nanti dia nanti akan mengelilingi dari DNA tersebut. Kemudian juga nanti terdapat juga protein histon yang nanti akan menghambat proses dari transaksi tersebut. Ya. Selanjutnya yaitu untuk susunannya, bahwa berdasarkan letak dari sentromernya, kromosom nanti dibagi menjadi 4, yaitu ada metasentrix, kemudian submetasentrix, aposentrix, dan telosentrix. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu berupa metasentris. Jadi metasentris nanti adalah dicirikan dengan sentromer yang terletak pada tengah pada kromosom. Jadi metasentris nanti dia nanti seolah nanti akan membagi dua bagian dari kromosom sehingga nanti dia panjangnya sama. Jadi nanti bisa kalau diberikan nanti dia akan membentuk huruf V. Kemudian yang kedua nanti ada namanya submetasentris, yaitu berupa sentromer yang terletak di submedian. Jadi dengan arti yaitu berupa ke arah salah satu ujung kromosom. Jadi letaknya nanti dia nanti mengarah pada salah satu ujung dari sentromer tersebut, ya, atau dari lengan tersebut. Ya. Sehingga nanti kromosom nanti terbagi menjadi dua bagian yang bentuknya seperti huruf J. Ya. Jadi akan ada bagian yang panjang dan ada yang bagian pendek. Kemudian yang ketiga nanti ada namanya akrosentris, yaitu berupa sentromer yang terletak subterminalis, jadi hampir ke ujung. Ya. Sehingga nanti kromosom nanti tidak membengkok tetapi lurus seperti batang. Jenis kromosom akrosentris nanti dia diibaratkan dengan huruf I. Jadi ada bagian yang sangat pendek dan ada bagian lengan yang sangat panjang. Kemudian yang terakhir nanti adalah berupa sentrosom yang terletak di ujung kromosom. Jadi seolah-olah bahwa kromosom nanti dia hanya memiliki satu lengan saja. Biasanya untuk jenis telosentris nanti tidak akan dijumpai pada kromosom manusia. Kemudian kalau berdasarkan tipenya nanti bahwa kromosom nanti dia nanti dibagi menjadi dua, yaitu ada autosom dan ada gonosom. Yaitu autosom sendiri nanti berupa kromosom yang tidak ada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin. Biasanya nanti kalau autosom nanti diibaratkan dengan kromosom tubuh atau sel somatis. Ya. Jadi nanti untuk autosom nanti dia nanti kalau pada manusia nanti kalau dia terdiri dari 40 kromosom, jadi akan ada 44 buah atau 22 pasang yang merupakan berupa autosom. Ya. Jadi nanti dia disimbolkan dengan huruf A atau AA. Adapun fungsi dari autosom sendiri nanti dan nanti akan mengatur dari aktivitas sel terusan sendiri. Kemudian tipe yang kedua nanti berupa gonosom, yaitu sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Jadi kalau pada gonosom nanti dia dibedakan menjadi dua, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Jadi kalau pada manusia nanti atau pada hewan lainnya, bahwa kalau untuk wanita nanti dia disebutkan dengan XX, kemudian kalau pria nanti dia disebutkan X dan Z. Jadi bisa digambarkan bahwa formula dari kromosom pada manusia nanti bisa digambarkan untuk laki-laki, ya, karena jumlahnya nanti ada 46 dan memiliki gonosom berupa X dan Z. Jadi kalau dituliskan nanti bisa
44 plus XY ataupun 46,XY. Kemudian untuk wanita nanti karena hanya memiliki kromosom X saja, jadi nanti bisa dituliskan dengan 44 plus XXX. Ya, jadi untuk penulisan nanti bahwa kalau untuk sel somatis nanti karena jumlah nanti ada 46 ya. Jadi nanti untuk penulisan nanti untuk wanita nanti bisa 44A plus XX ataupun 22AA plus XY XX. Ya. Kemudian untuk pria nanti sama dengan hanya pada wanita, tapi dia nanti berbeda pada kromosomnya. Kemudian untuk gametnya nanti karena nanti separuh dari 46 kromosom, jadi nanti akan ada 23 kromosom, yaitu berupa ovum nanti dicirikan dengan 22A plus X. Kemudian sperma, kalau sperma nanti kan karena dia memiliki 2 kromosom yaitu kromosom X dan kromosom Z, jadi kita tuliskan dengan 22A plus X ataupun 22A plus Y. Kemudian kegunaan dari kromosom nanti ya, selain untuk penentuan jenis kelamin dan juga nanti bisa menentukan dari sifat dari kromosom sendiri. Jadi untuk penulisan dari kromosom nanti itu disebut sebagai karyotype ya. Jadi nanti bisa membedakan antara kromosom laki-laki dan kromosom yang ada pada perempuan. Jadi ini contohnya nanti adalah berupa kromosom pada karyotype pada manusia. Kemudian kalau dilihat dari strukturnya nanti bahwa akan ada perbedaan antara kromosom pada prokariot maupun pada eukariot. Jadi kalau pada prokariot nanti bahwa kromosom nanti dia nanti akan terdiri dari 1 unit molekul DNA untai ganda dengan struktur lingkar. Kemudian kalau dari genomnya bahwa organisme pada prokariot nanti dia dikatakan sebagai kromosom tunggal, sehingga nanti dia terikat pada membran sel pada bagian dalam. Adapun peran dari kromosom pada prokariot nanti dia nanti berperan dalam proses pemisahan DNA pada waktu pembelahan sel. Kemudian kalau pada struktur kromosom eukariotik ya, berupa genom eukariotik nanti tersusun dari beberapa buah kromosom. Kemudian kalau dari bentuknya nanti berupa linier ya. Kemudian kalau molekul DNA nanti dia nanti berupa molekul untai ganda dengan struktur linier. Kemudian kalau dilihat dari ukuran genomnya nanti bahwa genom dari eukariotik nanti dia akan lebih besar dibandingkan pada genom prokaryotik. Kemudian kalau dilihat dari panjangnya bahwa panjang DNA eukariotik nanti di dalam nukleus ini jauh lebih memiliki ukuran dari nukleus sendiri. Jadi bisa jadi 2 kali lipat ukuran dari nukleus atau inti sel tersebut. Ya, sehingga nanti harus dimanfaatkan dengan suatu cara yaitu berupa derajat pemanfaatan atau istilahnya nanti berupa kondensasi ya, sehingga nanti panjang dari molekul DNA nanti dia nanti akan dibagi dengan panjang pemanfaatannya ya. Demikian penjelasan mengenai kromosom. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.